Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi ini, alhamdulillah ya kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu pembelajaran dengan pelajaran bahasa Indonesia walaupun jarak jauh ya, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Pagi ini Ibu akan menyampaikan tentang struktur teks prosedur ya. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama pendahuluan dan tujuan ya. Kedua adalah material. Ketiga langkah-langkah. Dan terakhir adalah kesimpulan ya. Apakah ini maksud pendahuluan ini? Pendahuluan ini merupakan daya tarik ya untuk mengantarkan pembaca terhadap informasi akan kita sampaikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya memberitahu kepada pembaca ya tentang hal yang akan kita sampaikan ya. Kemudian material. Material di sini adalah bahan dan alat yang digunakan ya, karena kita mulai mencoba ya membuat resep di sini ya. Jadi di sini otomatis kalau resep itu harus ada bahan dan alat. Bukan hanya resep ya, tapi kalau kita praktik juga sama ya. Kita harus menyiapkan alat dan bahan ya. Kemudian langkah-langkah. Langkah-langkah ini apa? Langkah-langkah ini adalah tahapan yang dilakukan secara runtut. Sehingga kita tidak boleh loncat-loncat ya. Tapi harus dikerjakan secara berurutan, sistematis. Jadi tidak sesuka hati ya. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah berisi saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang sudah dilakukan ya. Sebagai contoh teks prosedur kompleks ya, Ibu memberikan contoh cara membuat sup ayam jagung manis. Enak banget ya, apalagi pagi-pagi ya, atau dimakan di malam hari ketika hujan turun ya, ajib ya. Nah, sekarang cara membuat sup ayam jagung ya otomatis di dalamnya berisi ya, ada yang dikatakan dengan pendahuluan dan tujuan ya. Sup ayam merupakan salah satu menu makanan yang paling cocok dikonsumsi pada musim penghujan seperti sekarang ini. Sup ini digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Anda bisa menjadikan sup ayam sebagai menu makan malam yang lezat, ya. Mengapa? Karena di sini selain rasanya enak, ya, mengandung vitamin A, C, dan B, ya. Jadi tujuannya apa? Menyampaikan kepada pembaca bahwa dengan memakan sop ayam ini, sop jagung manis ini, ya, berarti terpenuhi kebutuhan kita, ya. Terpenuhi dalam hal apa? Terpenuhi karena di dalamnya mengandung vitamin A, C, dan B, ya. Kemudian yang selanjutnya, bagian material. Bagian material ini dibagi dua, bahan dan alat-alat, ya. Bahan di sini adalah 100 gram dada ayam, 50 gram filet dada ayam, 1 borgol jagung manis, 2,5 buah wortel, 3 batang seledri, 4 siung bawang putih, 2 siung bawang bombay, 1,5 sendok teh pala bubuk,
3/4 sendok teh garam halus, 2,5 sendok teh gula pasir, 2 sendok bungkus kecil merica bubuk, ya, 1,5 sendok teh olive oil atau minyak zaitun, 2 sendok teh margarin dapur, 2000 ml air agak masak, 2 butir telur ayam, 3 sendok makan tepung sagu, secukupnya minyak goreng, ya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan apa? Kompor, panci, teflon, ya, spatula, mangkuk, pisau, baskom kecil, gelas untuk melarutkan tepung sagu, garpu untuk mengecok telur ayam, ya. Nah, selanjutnya kita mulai melangkah pada langkah-langkah yang dikerjakan. Yang pertama adalah merebus air hingga mendidih sebanyak 500 ml. Masukkan 100 gram dada ayam dan biarkan mendidih sampai muncul lemak yang mengapung dalam panci. Ini untuk membuat kaldu ayam, ya. Setelah mendidih, matikan api. Buang air dan lemak yang mengapung di dalam panci. Rebus air hingga mendidih sebanyak 1000 ml, ya. Masukkan kembali dada ayam yang sudah direbus tadi dengan api kecil. Biarkan kaldu ayam keluar selama kurang lebih 20 menit. Setelah kaldu ayam muncul, matikan api dan ambillah dada ayam tersebut, iris dadu. Iris sayuran seperti wortel, jagung, seledri, bawang putih, dan bawang bombay. Tumis bawang bombay serta bawang putih sampai tercium aroma yang harum, ya. Nah, kemudian taburkan bumbu merica dan pala, ya. Masukkan garam, aduk rata semua bahan, ya. Dan baru masukkan filet, tumis semua sampai filet ayam telah matang, ya. Setelah matang, masukkan wortel dan jagung, aduk rata. Masukkan tumisan semua bahan ke dalam panci berisi air kaldu, aduk rata sebentar dan biarkan semua bahan menjadi matang serta mendidih. Ya. Baru koreksi nih rasanya, kurang apa, ya. Jika sudah rasa sesuai, maka masukkan telur ayam secara perlahan yang telah dikocok lepas. Diamkan setelah 7 detik, maaf. Aduk telur tersebut secara perlahan sampai berbentuk serabut. Tambahkan tepung sagu yang telah dilarutkan sebelumnya dengan air. Aduk rata semua bahan sampai meletup-letup. Matikan api. Nah, baru mantap nih. Sajikan sup ayam jagung manis dalam mangkuk panas-panas, ya. Tambahkan kuntum seledri untuk mempercantik tampilan sup. Anda juga bisa menambah irisan cabai rawit sebagai pelengkap wajib, ya. Kemudian adalah kesimpulan. Demikianlah uraian cara membuat sup ayam jagung manis. Semoga bermanfaat karena makanan ini memiliki nilai gizi yang tinggi, baik untuk kesehatan tubuh, ya, tubuh kita. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya. Nah, demikianlah pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi ini alhamdulillah ya kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu pembelajaran dengan pelajaran bahasa Indonesia walaupun jarak jauh ya, tetapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Pagi ini Ibu akan menyampaikan tentang struktur teks prosedur ya. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama pendahuluan dan tujuan ya. Kedua adalah material. Ketiga langkah-langkah. Dan terakhir adalah kesimpulan ya. Apakah ini maksud pendahuluan ini? Pendahuluan ini merupakan daya tarik ya untuk mengantarkan pembaca terhadap informasi akan kita sampaikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya memberitahu kepada pembaca ya tentang hal yang akan kita sampaikan ya. Kemudian material. Material di sini adalah bahan dan alat yang digunakan ya, karena kita mulai mencoba ya membuat resep di sini ya. Jadi di sini otomatis kalau resep itu harus ada bahan dan alat. Bukan hanya resep ya, tapi kalau kita praktik juga sama ya. Kita harus menyiapkan alat dan bahan ya. Kemudian langkah-langkah. Langkah-langkah ini apa? Langkah-langkah ini adalah tahapan yang dilakukan secara runtut sehingga kita tidak boleh loncat-loncat ya, tapi harus dikerjakan secara berurutan, sistematis. Jadi tidak sesuka hati ya. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah berisi saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang sudah dilakukan ya. Sebagai contoh teks prosedur kompleks ya, Ibu memberikan contoh cara membuat sup ayam jagung manis. Enak banget ya, apalagi pagi-pagi ya, atau dimakan di malam hari ketika hujan turun ya, ajib ya. Nah, sekarang cara membuat sup ayam jagung ya otomatis di dalamnya berisi ya, ada yang dikatakan dengan pendahuluan dan tujuan ya. Sup ayam merupakan salah satu menu makanan yang paling cocok dikonsumsi pada musim penghujan seperti sekarang ini. Sup ini digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Anda bisa menjadikan sup ayam sebagai menu makan malam yang lezat, ya. Mengapa? Karena di sini selain rasanya enak, ya, mengandung vitamin A, C, dan B, ya. Jadi tujuannya apa? Menyampaikan kepada pembaca bahwa dengan memakan sop ayam ini, sop jagung manis ini ya berarti terpenuhi kebutuhan kita ya. Terpenuhi dalam hal apa? Terpenuhi karena di dalamnya mengandung vitamin A, C, dan B ya. Kemudian yang selanjutnya bagian material. Bagian material ini dibagi dua, bahan dan alat-alat ya. Bahan di sini adalah 100 gram dada ayam, 50 gram filet dada ayam, 1 borgol jagung manis, 2,5 buah wortel, 3 batang seledri, 4 siung bawang putih, 2 siung bawang bombay, 1,5 sendok teh pala bubuk,
3/4 sendok teh garam halus, 2,5 sendok teh gula pasir, 2 sendok bungkus kecil merica bubuk, ya, 1,5 sendok teh olive oil atau minyak zaitun, 2 sendok teh margarin dapur, 2000 ml air agak masak, 2 butir telur ayam, 3 sendok makan tepung sagu, secukupnya minyak goreng, ya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan apa? Kompor, panci, teflon, ya, spatula, mangkuk, pisau, baskom kecil, gelas untuk melarutkan tepung sagu, garpu untuk mengecok telur ayam, ya. Nah, selanjutnya kita mulai melangkah pada langkah-langkah yang dikerjakan. Yang pertama adalah merebus air hingga mendidih sebanyak 500 ml. Masukkan 100 gram dada ayam dan biarkan mendidih sampai muncul lemak yang mengapung dalam panci. Ini untuk membuat kaldu ayam, ya. Setelah mendidih, matikan api. Buang air dan lemak yang mengapung di dalam panci. Rebus air hingga mendidih sebanyak 1000 ml, ya. Masukkan kembali dada ayam yang sudah direbus tadi dengan api kecil. Biarkan kaldu ayam keluar selama kurang lebih 20 menit. Setelah kaldu ayam muncul, matikan api dan ambillah dada ayam tersebut, iris dadu. Iris sayuran seperti wortel, jagung, seledri, bawang putih, dan bawang bombay. Tumis bawang bombay serta bawang putih sampai tercium aroma yang harum, ya. Nah, kemudian taburkan bumbu merica dan pala, ya. Masukkan garam, aduk rata semua bahan, ya. Dan baru masukkan filet, tumis semua sampai filet ayam telah matang, ya. Setelah matang, masukkan wortel dan jagung, aduk rata. Masukkan tumisan semua bahan ke dalam panci berisi air kaldu, aduk rata sebentar dan biarkan semua bahan menjadi matang serta mendidih. Ya. Baru koreksi nih rasanya, kurang apa, ya. Jika sudah rasa sesuai, maka masukkan telur ayam secara perlahan yang telah dikocok lepas. Diamkan setelah 7 detik, maaf. Aduk telur tersebut secara perlahan sampai berbentuk serabut. Tambahkan tepung sagu yang telah dilarutkan sebelumnya dengan air. Aduk rata semua bahan sampai meletup-letup. Matikan api. Nah, baru mantap nih. Sajikan sup ayam jagung manis dalam mangkuk panas-panas, ya. Tambahkan kuntum seledri untuk mempercantik tampilan sup. Anda juga bisa menambah irisan cabai rawit sebagai pelengkap wajib, ya. Kemudian adalah kesimpulan. Demikianlah uraian cara membuat sup ayam jagung manis. Semoga bermanfaat karena makanan ini memiliki nilai gizi yang tinggi, baik untuk kesehatan tubuh, ya, tubuh kita. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya. Nah, demikianlah pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.